Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir, bayi, dan juga balita. Anggota kelompok kami, Sinta Fariska, saya Anissa Nofrenza, lalu Izzatul Maulidah, Tasya Amalia, Yovanta Amirandi, dan juga Rizkiatul Kamilia. Outline materi yang akan kami terangkan yaitu pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dan juga bayi. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik pada balita. Pengkajian fisik pada bayi baru lahir. Pengkajian fisik adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang anak dan keluarganya dengan menggunakan semua panca indera, baik subjektif maupun objektif. Pengkajian fisik bayi baru lahir dan perkembangannya dilakukan bersamaan pada waktu melakukan pemeriksaan secara inspeksi maupun observasi. Tujuan pengkajian pada bayi baru lahir. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan hasil yang valid. Yang kedua, mengetahui keadaan fisik secara umum. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi normal maupun abnormal. Yang kedua, aspek yang dikaji. Ada dua, yaitu riwayat dan juga keadaan umum. Pada riwayat, ini meliputi saat persalinan dan juga neonatal. Di keadaan umum, mengkaji secara keseluruhan, dari bagian kepala, badan, dan juga ekstremita. Lalu tonus otot dan tingkat aktivitas. Kemudian warna kulit dan bibir, dan juga mengkaji tangis bayi. Yang ketiga, tanda-tanda vital. Periksa frekuensi nafas dihitung selama 1 menit penuh dengan mengamati naik turunnya perut bayi. Bayi dalam keadaan tenang, laju nafas normalnya 40-60 kali per menit. Periksa frekuensi jantung dengan menggunakan stetoskop dan dihitung selama 1 menit. Laju jantung normal pada bayi 120-160 denyut per menit. Selanjutnya, suhu tubuh bayi baru lahir. Ini normalnya 36-37,2 derajat Celcius. Diukur menggunakan termometer. Berat badan dan pengukuran panjang badan. Berat badan bayi lahir yang normal yaitu berkisar antara 2.500 sampai 4.000 gram. Yang kedua, panjang badan. Ini dengan cara merentangkan bayi dengan lembut. Dengan pita pengukur, ukurlah dari ujung kepala sampai ujung tumitnya. Normal panjang bayi baru lahir berkisar antara 45 sampai 53 cm. 5. Pemeriksaan kepala. Pemeriksaan yang pertama yaitu ubun-ubun, yang kedua sutra atau molase, yang ketiga penonjolan atau daerah cekung, yang keempat ukuran lingkar kepala. 6. Pemeriksaan telinga. Untuk memeriksa telinga bayi, tatap wajah bayi. Bayangkan sebuah garis melintas kedua matanya. Normalnya, beberapa bagian telinga harus berada di atas garis ini. 7. Pemeriksaan mata. Lihat kedua mata bayi. Perhatikan apakah kedua matanya tampak normal dan apakah bergerak bersama. Lakukan pemeriksaan dengan melakukan penyinar pada pupil bayi. 8. Pemeriksaan hidung dan mulut. Yang pertama, kita lihat apakah bayi dapat bernapas dengan mudah melalui hidung atau ada hambatan. Kemudian lakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-langit. 9. Pemeriksaan leher. Periksa lehernya apakah pembengkakan dan benjolan. Pastikan untuk melihat tiroid atau gumpalan di depan tengkorak bengkak. Hal ini merupakan masalah pada bayi baru lahir. 10. Pemeriksaan dada. Pada daerah yang diperiksa adalah bentuk dari dada, puting, bunyi nafas, bunyi jantung. Dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop. Yang ke-11 yaitu bahu, lengan, dan tangan. Yang dilakukan adalah melihat gerakan bayi apakah aktif atau tidak, kemudian menghitung jumlah jari bayi. Itu apakah jumlah jari bayinya itu lengkap atau kurang. Yang ke-12
ada perut. Pada perut yang perlu dilakukan yaitu pemeriksaan bentuk perut bayi, lingkar perut, penonjolan sekitar tali pusat. Kemudian saat bayi menangis, pendarahan pada tali pusat, dinding perut lembek, atau pada saat bayi tidak menangis, dan benjolan yang terdapat pada perut bayi. Yang ke-13 yaitu alat kelamin, yaitu pada bayi laki-laki normalnya ada 2 testis dalam skrotum. Kemudian pada ujung penis terdapat lubang. Yang bayi perempuan normalnya labia mayora menutupi labia minora, pada vagina terdapat lubang, pada uretra terdapat lubang, dan mempunyai klitoris. Yang ke-14 yaitu ada pinggul, tungkai, dan kaki. Untuk memeriksa pinggul yaitu pegang tungkai kaki bayi, kemudian tekan pangkal paha dengan lembut ke sisi luar, dengarkan atau rasakan adakah bunyi klik ketika Anda menggerakkan kakinya. Jika mendengar bunyi klik, segera laporkan ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan. Yang ke-15 ada punggung dan anus. Pada bagian ini yang diperiksa adalah pembengkakan atau ada cekungan pada punggung bayi dengan cara membalikkan badan bayi dan melihat punggungnya. Kemudian jari Anda menuruni punggung bayi untuk merasakan benjolan pada tulang punggungnya. Pada anus diperiksa lubangnya apakah telah mengeluarkan mekonium atau cairan. Yang ke-16 ada kulit. Pada kulit yang perlu diperhatikan yaitu vernix atau cairan yang berwarna keputih-putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, berminyak dan berlendir yang berfungsi untuk melindungi kulit bayi agar tidak tenggelam oleh air ketuban selama ia berada di dalam rahim. Ya, ada warna, pembengkakan atau cairan hitam dan tanda lahir. Pemeriksaan balita. Tujuan dari pemeriksaan balita untuk memperoleh data status kesehatan anak dan sebagai dasar dalam menegakkan diagnosis. Pemeriksaan status kesadaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai status kesadaran anak. Penilaian status kesadaran ada 2, yaitu penilaian secara kualitatif dan penilaian secara kuantitatif. 1. Pemeriksaan status gizi. Penilaian tentang status gizi dapat dilakukan dengan cara seperti pemeriksaan atopometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, pemeriksaan kumis, dan laboratorium. 2. Pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi dapat disertai dengan pemeriksaan denyut jantung untuk mengetahui adanya pulsus defisit, yaitu denyut jantung yang tidak cukup kuat untuk menimbulkan denyut nadi, sehingga denyut jantung lebih tinggi daripada denyut nadi. 3. Pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung pada pasien. Metode yang lebih sering dilakukan adalah metode tidak langsung dengan menggunakan sphygmomanometer secara palpasi atau auskultasi dengan bantuan stetoskop. Pemeriksaan pernafasan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai frekuensi pernafasan seperti irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernafasan. 5. Pemeriksaan suhu. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui oral, rektal, dan aksila, digunakan untuk menilai keseimbangan suhu tubuh serta menentukan diagnosis dini suatu penyakit. 6. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus meliputi pemeriksaan kulit, kuku, rambut, dan kelenjar getah bening, pemeriksaan kepala dan leher, pemeriksaan nadi, pemeriksaan abdomen, dan lain-lain. 7. Pemeriksaan kuku. Pemeriksaan kuku dilakukan dengan mengadakan inspeksi terhadap warna, bentuk, dan keadaan kuku. Adanya jari tabuh dapat menunjukkan penyakit pernapasan kronis atau penyakit jantung. 8. Pemeriksaan rambut. Pemeriksaan rambut dilakukan untuk menilai adanya warna, kelebatan, distribusi, dan karakteristik dari rambut dalam keadaan normal. Rambut menutupi sebuah bagian tubuh kecuali telapak tangan dan kaki, serta permukaan labia sebelah dalam. 9. Pemeriksaan kelenjar getah bening.
Pemeriksaan kelenjar getah bening dilakukan dengan cara palpasi pada daerah leher atau inguina. Pembesaran dengan diameter lebih dari 10 mm menunjukkan adanya kemungkinan tidak normal atau indikasi penyakit tertentu. 10. Pemeriksaan kepala dan leher. Pemeriksaan kepala dan leher meliputi pemeriksaan kepala secara umum, yaitu pemeriksaan wajah, mata, telinga, hidung, mulut, faring, laring, dan leher. Pemeriksaan kepala. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menilai lingkar kepala. Lingkar kepala yang lebih besar dari normal disebut makrosefali. Biasanya ditemukan pada penyakit hidrokepalus. 12. Pemeriksaan wajah. Pemeriksaan mata dilakukan untuk menilai adanya visus atau ketajaman penglihatan. Pemeriksaan visus ini dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan cahaya atau khusus neonatus. 13. Pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga dapat dilakukan mulai telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. 14. Pemeriksaan hidung. Pemeriksaan hidung bertujuan menilai adanya kelainan untuk hidung dan juga menentukan ada tidaknya epistaksis. Pemeriksaan yang dapat digunakan adalah pemeriksaan rinoskopi anterior dan posterior. 15. Pemeriksaan mulut. Pemeriksaan mulut bertujuan untuk menilai ada tidaknya trismus, halitosis, dan labioksis.